Ini saya rasa satu langkah yang maju ya, satu langkah. Mungkin pemerintah selain jabat tidak ada melakukan kebijakan seperti ini. Itu kompensasi itu diserahkan ke supir atau ke pemilik mobil? Itu kan uang dikasih langsung oleh Deddy Mulyadi. Jadi gubernur lah. Gubernur. Di Bogor membantah telah melakukan itu, telah memotong itu. Ini udah perintah gubernur. Kok dia lepas? Seharusnya kan dia memantau. Iya. Kalau ada yang motong, kenapa dipotong? Ini untuk kepentingan masyarakat. Halo Indonesia, kembali lagi kita bertemu di acara Cash Close bersama saya Edison Sihaan. Pasca libur mudik dan balik ini tentu banyak cerita yang tersisa ataupun cerita yang tercipta dalam suasana mudik dan balik ini. Sebelumnya kami dari podcast Cash Close mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Di tengah-tengah suasana Lebaran yang baru saja berlalu, ternyata ada cerita, ada peristiwa yang sedikit membuat suasana menjadi kurang Mengena di hati. Iya, kurang kondusif lah gitu kondusif. Ya. Itu seperti peristiwa di Bogor. Tapi sebelum masuk ke sana nanti, sebelum dibacakan beritanya, mungkin bagaimana? Ada kita di sini sudah bersama wartawan senior Irwan Tommy. Bagaimana cerita liburan Lebarannya nih, Mas Tommy? Ya biasalah kalau hanya liburan Lebaran itu cuman berkunjung keluarga atau melihat. Karena kita sebagai profesi wartawan, meskipun lagi liburan, tetap kita mantau di jalan bagaimana ada perkembangan dari tahun ke tahun tentang arus mudik dan arus balik. Tapi harus kita akuin, tahun ini agak lebih baik ya. Lebih baik, lebih nyaman, lebih lancar. Tapi bukan dalam artian ini, saya koreksi kritik sedikit, bukan dalam artian keberhasilan Polri aja. Tapi dengan kebijakan pemerintah yang meliburkan dari luang waktu sebelum Lebaran dan jangka waktu setelah Lebaran. Artinya koordinasi ataupun kerjasama antar semua stakeholder sudah berjalan dengan baik, gitu ya. Sudah berjalan dengan baik. Kebetulan saya pada 28 Maret kemarin, -2 Lebaran. Saya keliling Pulau Jawa. Iya. Ya. Dari sini, dari Jakarta saya ke Solo, dari Solo saya terus langsung ke Semarang, ke Batu, Malang, Blitar, Surabaya, Jogja, kembali tanggal 2 sampai sini. Dan saya lihat memang itu secara nyata, saya lihat bahwa memang kebijakan one way satu arah itu dari mulai Cikampek sampai ke Kalikangkung itu benar-benar membuat kita menjadi suasana mudik itu tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Sangat luar biasa ya. Nah ini saya melihat bahwa ini keberanian ataupun upaya paksa yang dilakukan oleh Polri untuk menutup jalan itu dan menggunakan itu sebagai satu jalur sepanjang jalan. Itu yang saya lihat nyata secara membantu gitu. Jadi ya kita patut apresiasi itu. Ya. Agar tidak seperti kalau seperti mudik-mudik tahun lalu kan putus-putus satu arah sampai sini nanti ditutup sini, akhirnya kacau di jalanan gitu. Karena kan kalau Lebaran tahun lalu ada pemandangan indah juga, indah dan menggelitik hati. Maksudnya menjelang Lebaran baru PU perbaikin jalan. Oh, tapi, itu kegiatan rutin tahunan itu. Kegiatan rutin tahunan, tapi alhamdulillah tahun ini tidak ada pemandangan seperti itu. Karena tidak ada lagi yang mau diperbaiki, sudah bagus semua kan. Sudah bagus, tapi tolnya bagus, arterinya bagus. Nah, kalau tahun lalu kan ada perbaikan jalan. Sedang berjalan, orang mudik sedang berjalan. Sedang berjalan, ataupun 2 hari sebelumnya udah berjalan. Sehingga yang disalahkan nanti pihak kepolisian nggak bisa ngatur. Masyarakat kan tahunya urusan apapun di jalan
mau itu urusan dinas perhubungan atau dinas PU, tetap yang dilihat masyarakat itu kan polisi. Ya, ya. Nah, oke, mungkin kita sepakat ya, sambil berharap bahwa untuk lebaran akan datang, mudik akan datang maupun balik bisa lebih maksimal lagi. Lebih maksimal dari lagi. sini. Nah, kita coba mau dengarkan dulu berita dari informasi dari Bogor tuh. Emang sedasar apa sih? Ya. Ya. Oke, ini berita dilansir dari berbagai sumber dan diupload langsung di akun sosial medianya Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat. Jadi ada satu kejadian untuk jalur puncak ini kan termasuk jalur utama untuk arus mudik gitu ya. Ya. Jadi pemerintah sepakat untuk meliburkan angkutan umum, betul. Ya. Jadi sebagai gantinya itu diberikan kompensasi ya. yang dianggap nilainya itu sudah 1 juta rupiah, 500.000 uang cash per orang. Per supir ya? Betul. Bukan, salah itu. 1 juta uang cash, 500.000 bentuk sembako. Nah, tapi berita yang terjadi di lapangan, banyak supir angkot-angkotan itu yang tetap beroperasi. Ya betul. Bukan tetap beroperasi tapi mengeluhkan bahwasannya yang harusnya nilainya 1 juta uang cash ada gergaji, hanya menerima tidak penuh gitu. Jadi ada yang 800, ada 800. Jadi adalah salah seorang supir masal kayaknya. Gergaji. Seorang supir yang akhirnya mengadukan langsung kepada Deddy Mulyadi karena Pak Deddy ini kan kebetulan dia menyebarkan nomornya untuk menerima komentar atau ininya langsung dari masyarakat, aduan langsung dari masyarakat. Jadi supir angkot menelpon lalu ditanya, dikonfirmasi oleh sang gubernur gitu ya. Lalu karena orang angkot ini kan supir-supir angkot tidak tahu ya, taunya mereka berhubungan langsung dengan Dishub. Jadi mereka mention langsung Dishub. Lalu ditanyalah dengan Pak Deddy Mulyadi, dikonfirm langsung dengan Pak Dadang Kokasi selaku Kabid Dishub di Provinsi Kabupaten Bogor. Cuma debatnya itu cukup alot dan ada penantangan sebelumnya dari si Dishub ini bahwasannya bukan dari Dishub tapi KSSU atau apa gitu mereka sebut lagi, bukan, mereka membantah bahwa tapi faktanya bahwa pemotongan itu terjadi dialami oleh para pengendara. Betul. Para supir angkot mengalami pemotongan, tapi karena mereka tahunya Dishub, mereka mention atau menyebut Dishub sebagai pelakunya, tapi dari Dishub membantah bukan kami tapi oknum di bawah kami lagi atau organisasi di bawah kami. Ada berseragam lainnya gitu ya. Betul. Nah, ini saya rasa satu langkah yang maju ya, langkah. Mungkin pemerintah selain Jabar tidak ada melakukan kebijakan seperti ini. Jadi kita patut apresiasi sebenarnya langkah yang dilakukan oleh pemerintah Jabar untuk memberhentikan angkot di Kota Bogor karena itu merasa jalur utama untuk arus mudik. Ya. Lalu memberikan kompensasi. Ya. Nah, ini kita saya terus terang belum dapat informasi yang A1 gitu ya. Itu kompensasi itu diserahkan ke supir atau ke pemilik mobil, pemilik angkutan? Kalau setahu saya itu diserahkan ke sopir. Jadi sopir? Sopir. Oh. Nanti kalau kata Deddy Mulyadi, nanti untuk pemilik mobil dia akan berikan secara tersendiri pada pemilik mobil. Tapi ini yang dia perhatikan dulu, sopir dikasih uang kompensasi agar mereka tidak narik sehingga tidak terjadi kemacetan. Sehingga kan mereka ada juga yang menarik pada hari itu, hari yang dilarang itu. Ada juga kan yang sedang menjalankan tugas. Ada 1-2. Iya. Tidak banyak itu makanya yang dikembalikan ya, disuruh balik arah gitu ya. Langsung disuruh balik arah, langsung ditindak. Cuman kita harus ngakuin memang ini kebijakan yang sangat luar biasa dari Deddy Mulyadi. Mementingkan kepentinganmu. Lebih banyak, ya, lebih apa istilahnya ya, selama ini kebijakan ada tapi tidak memikirkan bagaimana apa yang dirasakan oleh para sopir ini. Tapi kan kalau soal pemotongan itu yang tidak sampai sebesar 1 juta itu, ini saya rasa hahaha aja ya, bukan hal yang, kalau saya melihat itu bukan hal yang aneh kalau untuk di Indonesia. Justru kalau itu
Tidak ada pemotongan itu aneh. Agak aneh. Nah, kalau dikasih murni, karena apa ya istilahnya ya? Udah sering kita lihat, udah sering kita dengar selalu administrasi lah, uang capek lah, rasa terima kasih lah. Tapi dipotongnya, terima kasih dipotong. Yang aneh begini yang saya pikir, itu kan uang dikasih langsung oleh Deddy Mulyadi. Jadi gubernur lah gitu. Gubernur Deddy Mulyadi juga sih. Tanpa melalui program anggaran. Iya. Terus artinya dana operasionalnya lah ya. Dana operasional, karena kan kasihan sopirnya kan biar bisa lebaran. Biar bisa lebaran dengan keluarga. Cuman kok berani dipotong? Kalau anggaran yang program, kita jangan ditanya lagi kalau potong gergaji, aku bilang. Ini yang langsung nyata Deddy Mulyadi ngasih. Jangan-jangan ini sudah terjadi kesepakatan antara si pemotong dan yang dipotong. Kalau terjadi kesepakatan, si yang dipotong, cuman belum semua gitu loh. Nggak bakalan teriak. Cuma belum semua. Umpamanya dari sekian katakanlah 100 orang. 40 yang sepakat. Ya. Yang 60 lagi enggak kan gitu loh. Kalau menurut saya dengar tidak ada kesepakatan langsung dipotong, alasannya ongkos ngurus. Itu tadi biaya operasional. Biaya operasional. Lebih banyak lagi biaya operasional dari ini ya. Jumlah yang dipotong itu kalau nggak salah belasan juta setelah dikumpul. Itu saja Udah saya bilang, itu yang uang dikasih langsung. Bagaimana kalau program anggaran yang nggak ketahuan? Ini udah Deddy Mulyadi udah ngomong langsung mengumumkan bahwa sopir-sopir itu tidak boleh narik, tapi dikasih kompensasi dalam jumlah. Disebutkan jumlah lagi. Sangat bagus loh sebenarnya. Luar biasa, belum ada gubernur daerah lain. Kalau dirusak di bawah, ya. Oke lah, sekarang di Sub Bogor membantah telah melakukan itu, telah memotong itu. Ada pihak apa? Pihak KSSU. Kenapa bisa terjadi gitu loh? Di mana pengawasannya gitu loh? Iya. Percaya nggak, Bung Tommy? Enggak. Itu hanya ulah KSSU tadi. Kok itu kan di luar dari pemerintahan? Ya, nggak ada urusan KSSU kan tuh. Terus ini ada perintah gubernur. Kok dia lepas? Seharusnya kan dia memantau. Iya. Kalau ada yang motong, kenapa dipotong? Kenapa mesti pihak sopir harus melapor lagi ke gubernur? Gubernur turun tangan, baru itu dikembalikan. Nah, udah dipotong dikembalikan lagi. Dikembalikan. Udah sekarang ya. Sekarang udah dikembalikan. Katanya. Sayang kita tidak, kalau kita bisa temui ya salah satu supir yang sempat dipotong dan dikembalikan, itu menarik sebenarnya. Menarik, semua udah dikembalikan katanya. Tapi andaikan Bung Tommy sekarang jadi supir dia dikembalikan lagi uang dipotong, itu bagaimana itu sebenarnya? Aku ya sebagai sopir yang namanya bisa 200.000. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, tidak bohong. Tapi ya. Caranya nggak benar ya. Caranya nggak benar. Tapi yang saya sesalkan itu kenapa masih di era seperti ini kita tahu lah Gubernur Deddy Mulyadi orang yang sangat terbuka, ngobrol dengan siapapun dan dia akan turun langsung. Bukan saya memuji dia ya, saya nggak ada kepentingan apa-apa ya, tapi saya lihat kenal itu juga saya tidak, kenal juga tidak, tapi ketika kita lihat di YouTube-nya dia sangat bermasyarakat dan dia tidak mau percaya dengan omongan orang, dia langsung turun tangan nemuin sopir. Jadi bantahan kabit di Sub Bogor itu perlu diuji lagi, tes apa itu alat kebohongan itu ya. Itu biasa. yang orang dah ditangkap KPK ketika di persidangan inkrah. Belum ada putusan hukum yang inkrah itu. Apalagi hanya seperti ini ya. Saya tidak melakukan korupsi. Tapi saya cuma tanda tangan. Di itu kan biasa. Hari Fitri seperti ini, suasana Idul Fitri ya masih. Saya juga enggak. Ya itulah seorang ini nggak ada rasa syukur. Seharusnya kan mereka yang punya duit bagikan ke sopir, bantuin sopir, bukan dipotong jatah sopir. Tapi jangan sopirin yang ngasih. Ini Pak, uang kerja gitu. Nggak mungkin. 200.000 itu bagi sopir besar loh, Bu. Bagi kita aja besar apalagi itu. Dia sehari itu narik belum tentu dapat 100.000 loh. Itu punggungnya udah ikut keringat itu. Pantatnya udah panas. Tapi masih tega dipotong. Aduh. Mungkin kalau bukan Pak Deddy Mulyadi, selesai itu urusan. Tidak bakalan terbongkar. Iya. Kalau tidak ada, saya yakin juga
Gubernur Jawa Barat itu curiga juga ya, karena dia kan sudah mantan bupati. Ya. Jadi dia tahu persis kelakuan di bawah itu. Ya. Jadi saya kasih ini, saya tes dulu. Ternyata ini terlepas dari masalah itu lagi ya. Maksudnya kebijakan Deddy Mulyadi meliburkan para sopir ini patut dicontoh oleh gubernur-gubernur lain ya. Lintasan mudik Jawa ataupun para daerah-daerah yang potensi memicu kemacetan akibat angkot. Operasi angkutannya. Nah, kemudian yang kedua juga bisa juga akibat, kan dulu pernah dengar kemacetan yang terjadi akibat pasar tumpah. Iya, pasar tumpah, angkot mangkal-mangkal. Tapi jangan juga hanya kebijakan mengusir. Ya. Tapi tidak ada kompensasi karena masyarakat nggak boleh gue lihat katanya. Terserah lu mau di mana. Kalau ini kan lu nggak usah operasi ini lah. Ini kompensasi pasti masyarakat ngikut. Nggak miskin lah gubernur gara-gara itu ya. Ada uang kayak Deddy Mulyadi kalau nggak salah saya ya, dia ngambil uang dari Basarnas. Dana-dana apalah, dana-dana yang bisa diambil untuk kepentingan masyarakat. Kan ini untuk kepentingan masyarakat. Ya. Tapi kan selama ini hanya kalau kebijakan itu kan kayak mengusir kambing. Iya. Pokoknya nggak pindah besok. Saya nggak mau lihat kau. Nggak mau lihat. Tapi tidak mau manjat kayak mau berenang kayak terserah. Tidak ada kompensasi. Dikenal emang angkot Bogor itu dikenal bandel, dikenal tidak mau tahu. Tapi ketika diambil secara kemanusiaan, ada kompensasi. Mereka nurut kok semua. Karena semua hanya untuk apa ya? Untuk perut. Memenuhi kehidupan ya. Iya. Anaknya di rumah, ayahnya nyalain mobil, anaknya udah mengharapkan bapaknya bawa beras. Buat jajan. Begitu dilarang, dikasih kompensasi, dipotong. Itu pisau apa itu? Gergaji. Ya itulah. Emang apa istilah? Mudah-mudahan nggak ada lah praktek-praktek seperti ini di wilayah lain ya. Mudah-mudahan ke depan juga tidak ada seperti pemotongan ini lagi. Gubernur sudah mau berpikir tentang biar nyaman, tenang, tertib semua. Tapi masih mungkin itu soal itu. Terus apa kira-kira lagi yang menjadi pertanyaan publik? Kalau tadi ini masih berhubungan dengan Dishub gitu ya. Yang kita tahu yang namanya parkir liar itu sangat-sangat mengganggu. Bahkan sebagai pemilik toko pun kadang ya yang tiba-tiba waktu kita datang nggak ada di tukang parkirnya. Pas kita pulang tiba-tiba ada. Entah dari mana datang tukang parkir itu ya. Cuma kan kita selama ini tahunya mereka itu setoran juga ke Dishub. Jadi publik ini bertanya sebenarnya apa sih fungsi Dishub gitu. Lalu apa tugas Dishub sebenarnya tuh apa? Kalau kita sudah punya polisi lalu lintas, mungkin bisa didiskusikan. Ada nggak permintaan di situ bubarkan aja Dishub nggak ya? Belum pernah ada sih. Cuma masyarakat itu bertanya apa sih fungsi Dishub? Jadi ini Dishub itu peran dan fungsi itu berdasarkan surat keputusan gubernur wilayah, ya, surat gubernur wilayah masing-masing. Jadi Dishub DKI itu berdasarkan surat keputusan gubernur DKI. Jawa Barat begitu juga surat keputusan gubernur DKI. Jadi yang masing-masing fungsi gubernur itu ya secara apa ada beberapa tergantung kebutuhan ya, tapi yang secara mendasar adalah berfungsi untuk pengembangan sistem transportasi perkotaan ya dan pengelolaan perparkiran. Kemudian pengujian kendaraan bermotor, angkutan umum. Ya. Itu disebut biasa KIR. Ya. Baru penegakan peraturan di bidang perhubungan. Nah, mungkin yang masih kadang-kadang masyarakat bertanya-tanya soal penegakan hukum ini. Ya. Itu mungkin yang selalu memicu pertanyaan publik ya. Ada Dishub, ada polisi, ada ini. Nah, secara jelas dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dinyatakan bahwa penegakan hukum itu terhadap kendaraan bermotor itu adalah Polri, Polantas. Ya. Tetapi Dishub juga ya, sebagai PPNS, Pegawai Negeri Pendidik Sipil, memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum terhadap kendaraan angkutan umum. Angkutan barang, angkutan orang. Ya, pokoknya angkutan umum lah, ya. Baik barang, orang. Bahkan Dishub juga boleh menggelar operasi
operasi jalan, tetapi harus didampingi oleh kepolisian. Ya. Itu kan Polantas ya. Itu kan diatur dalam Undang-Undang Nomor 80 Tahun 2012. Nah, itu. Jadi, tapi selama ini kan sering terjadi, sering kita lihat, kita nggak tahu lah apa yang terjadi di situ kan. Tapi sering kita lihat, kadang-kadang oknum di sub ini bertindak sendiri. Ya. Sehingga terjadilah keributan sama sopir dengan alasan ini, alasan itu, ujung-ujungnya lain. Dan ini harus diperhatikan oleh pimpinan. Apakah mereka ini petugas yang bertindak sendiri ini tidak mengerti tentang fungsi atau tugasnya di sub? Atau Dan yang melakukan penindakan itu harus PPNS loh. Harus. Bukan semua di sub. Iya, harus mereka PPNS sendiri ya kan. Memiliki sertifikasi PPNS dia. Alasannya meriksa surat-surat kelengkapan, misalnya kayak mobil box. Kir alasannya. Trayek. Iya. Tapi mereka sebenarnya kan tidak punya hak di jalan kalau nggak ada polisi. Tapi ini terjadi. Bisa saja sebenarnya, tapi tidak boleh melakukan operasi tanpa polisi. Dan itu surat-surat yang diceknya itu sebenarnya sudah ada apa itu reguler itu ya, seperti kir kan sekali 6 bulan. Ya. Nah, cuman ada trayek. Izin trayek. Ya, karena banyak juga yang sudah tidak memenuhi trayek, tapi tetap beroperasi. Ya. Tetapi tidak berani kepada angkutan umum, angkutan yang beroperasi sebagai angkutan umum, tetapi bukan angkutan umum, tidak berani dia. Ya. Contohnya yang lewat itu apa? Lewat aplikasi. Itu kan bukan angkutan umum. Ya. Mana giginya di sub, tidak ada berani melarang. Padahal itu angkutan umum liar itu. Ya, kalau tergolong itu angkutan ilegal umum liar. Ya, karena kan kalau angkutan umum itu kan pasti platnya kuning kan. Ada yang putih juga. Yang putih. Angkutan umum. Perusahaan. Iya. Jadi yang jelas syarat-syarat angkutan umum itu menurut undang-undang loh ya, bukan menurut saya ya. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah berbadan hukum. Berbadan hukum. Ya. Ya. Dan yang disebut angkutan umum itu ada 2, trayek dan non trayek. Ya. Nah, kadang-kadang begini, Bung Edison, ketika tadi kita berbicara fungsi dan tugas di sub, ketika terjadi kecelakaan, selalu masalah remblong. Ya. Padahal itu kan melalui proses kir. Apa dia? Nah, remblong. Proses dia itu. Iya, dan diakuin remnya blong, tapi tidak ada tindakan. Tidak, sampai saat ini yang diperiksa itu pihak sopir. Pihak kir yang diperiksa apabila terjadi kecelakaan. Seharusnya iya. Mereka di mana kirnya? Tanggal berapa, bulan berapa kan ada siapa ininya. Seharusnya kan begitu. Ini tidak. Yang dibebankan ke sopir. Sopir saja, Padahal kelalaian dia juga ada. Iya. Bisa itu keluar uji petik kirnya itu lulus, tapi mobilnya nggak layak. Kadang-kadang mobilnya nggak dibawa. Ada sering saya dengar. Jadi supirnya itu yang di stempel. Bawa sopir, mobilnya nggak dibawa, tapi supirnya di tangan. Tapi tahu-tahu uji kirnya udah keluar. Ada lagi kalau umpamanya ada 3 unit mobilnya ya. Nah, 1 unit yang bannya bagus. Nanti kalau setiap kir ganti ban itu. Oh, ditukar dulu baru dibantu kir. Jadi kadang-kadang ada yang remnya juga nggak hidup, nggak ada lampu remnya apa itu. Aduh. Tapi ya itulah kehebatan di sub itu. Iya. Itu aja bisa selamat. Apalagi kalau tidak. Jadi makanya saya tanya tadi lebih bagus, ada nggak dorongan supaya dibubarkan aja itu di sub? kan saya pernah bilang, setiap kejadian itu, kecelakaan itu, remnya blong. Tapi apa tindakan? Padahal dia yang berfungsi, dia yang berwenang, dia yang berperan untuk rem itu blong atau tidak. Makanya sama dengan terjadinya kebakaran. Listrik. Korsleting listrik. Tapi kan nggak diusut lagi. Siapa yang melakukan itu? Kenapa ini bisa terjadi? Yang terbakar kalau rumah satu nggak masalah. Ini bisa satu kampung. Padahal rem blong itu loh ya, kalau namanya rem blong ya, nggak ada itu datang tiba-tiba. Ya. Turun dari langit langsung blong gitu, nggak ada itu. Itu berproses semua. Yang ada tiba-tiba itu tabrakan. Tabrakan juga nggak pasti diawali dengan. Nggak tiba-tiba udah tabrak. Pasti dia rem blong itu bisa diawali dengan minyak remnya bocor atau lupa diisi lagi. Terus apa namanya itu? Kampas remnya habis. Nah, jadi
akibat jalan, selalu remnya akhirnya menghaus. Tapi tidak ada tiba-tiba keluar langsung plok, rem blong, nggak ada itu. Semua ada tanda-tanda itu. Nah, itu akibatnya apa? Karena kelalaian. Ditambah lagi tadi setelah uji kir tadi itu dinyatakan harusnya kan diperiksa kampas remnya untuk 6 bulan lagi. Kan harusnya setelah itu 6 bulan lagi kan harus dibilang, oh ini nggak mungkin lagi untuk 6 bulan udah tipis begini ganti, gitu loh. Tapi ini enggak. Dari satu segi, memang kita kasihan Mas Supir. Udah kerjanya luar biasa, gajinya kecil, ketika ada itu dia yang disalahkan. Remblong dia yang disalahkan. Dia kan nggak tahu. Ketika diperintahkan oleh perusahaannya, kamu berangkat sana. Mana bisa dinolak? Mana bisa nolak dan mana mungkin dia periksa-periksa rem dulu. Dia bilang, ini Pak remnya mau udah sekali lagi lah, sampai gitu loh. Baru kemarin di-care. Iya, baru kemarin di-care. Itu loh yang kasihan loh. Kalau ditolak, banyak supir itu katanya. Banyak supir lain ganti. Itulah dinamika perlalu lintasan kita khusus Solo Wenang di sub ini. Sebenarnya mereka bisa lebih maksimal lagi mewujudkan upaya pencegahan agar tidak sempat terjadi kecelakaan soal kendaraan itu. Apabila mereka memang bekerja dengan hati loh, ya benar-benar mereka bekerja sesuai dengan peran dan fungsi yang telah ditetapkan, yaitu melakukan uji kir dengan benar, melakukan pengembangan sistem transportasi perkotaan, mengelola parkir yang bagus. Ini loh Pak Edison, kalau kita pelajarin ya, kita baca aturan-aturannya, Kementerian Perhubungan, pemerintah memberi wewenang yang sangat besar untuk para dinas perhubungan, untuk provinsi-provinsi. Dan semua stakeholder lah. Semua masalah uji kir, masalah jumlah angkutan, berat beban, keselamatan mereka. Kalau polisi kan hanya mengatur lalu lintas. Polisi itu hanya menindak semua bentuk pelanggaran di jalan. Kementerian. Iya. Tapi ini yang diberi wewenang cukup besar. Pembuat regulasi, trayek, semua mereka. Tapi ini tidak dilakukan dengan apa kalau kita bilang nggak benar, ini tanda kutip aja ya. Tidak sesuai dengan perintah undang-undang. Kenapa saya bilang tidak sesuai perintah undang-undang? Seperti tadi saya bilang, sering kecelakaan akibat remblong. Jadi makanya sebenarnya gitu. Itu tadi saya bilang, apa itu pertanyaan itu saya tidak disertai dengan desakan agar dibubarkan di sub itu. Beberapa kali kayak kejadian mobil tangki yang di Bogor. Bukan Bogor. Cibubur, Cilengsi, yang berapa orang meninggal itu. Yang terbaru yang di Bogor itu yang mobil bawa air bersih itu. Tabrak. Akibat apa? Remblong. Siapa yang disalahkan? Sopir. Remnya. Jadi tersangka remnya itu. Rem sama sopir. Lain tidak ada. Soalnya gini, katanya kaki supirnya itu nggak ganjal bannya itu, ketika maju. Itulah ini maksudnya dengan kejadian-kejadian ini. Jadi koreksi dirilah Kementerian Perhubungan dan khususnya di sub. Sebenarnya kalau kita mau melihat ini ya lalu lintas kita ini ya. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 ini tidak kalah, bahkan sudah dinyatakan sudah hampir lengkap ini ya. Hampir sempurna. Semua di sini lengkap. Tidak kalah dengan regulasi yang ada di negara-negara maju. Ya. Semua sudah ditata sedemikian rupa di sini. Beberapa instansi negara, kementerian berperan di sini sangat besar, yaitu pembinaan lalu lintas angkutan jalan, ya, sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh instansi pembina sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang meliputi urusan pemerintahan di bidang jalan, urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan, urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri, lalu lintas dan angkutan jalan oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi, urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pengemudi, penegakan hukum, proses manajemen rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh kepolisian negara Republik Indonesia. Artinya, sinergi semua kementerian bersama Polri kalau berjalan dengan baik akan terwujud Kamsertib Carlantas. Keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas itu. Karena apa? Di sini semua kementerian itu dapat mengontrol jumlah kendaraan seharusnya.
hingga dianggap ideal dengan ruas dan panjang jalan yang ada sehingga mampu menampung kendaraan yang ada. Ya. Tapi faktanya kita lihat tumbuh berkembang, populasi kendaraan tidak terkendali, tidak terkontrol, sementara ruas panjang jalan tak sebanding. Jalan Belanda, jumlah kendaraan sekarang. Ya. Jadi jalan zaman Belanda, jumlah kendaraan sekarang gitu ya. Bayangin, jumlah kendaraan di Jakarta, DKI saja itu hampir 24 juta. Selain jalan tol, tidak ada kayaknya pembangunan jalan baru. Ya. Masih peninggalan cuman. Ya. Dan jalan tol itu bisnis. Pure bisnis. Ada yang dilebarkan, dibaguskan, tapi semua peninggalan untuk Jakarta ya. Itu jadi kalaulah ini semua instansi pemerintah ini bersama Polri membangun satu rencana manajemen lalu lintas yang baik, mungkin kita tidak perlu lagi bicara soal lalu lintas, pasti sudah terwujud itu Kamsul Cipta Lantas. Ya itulah, dibentuk undang-undang ini, dibuat undang-undang ini, pemerintah bersama rakyat, DPR, untuk mewujudkan Kamsul Cipta Lantas. Tapi belum bisa terwujud sampai saat ini apa yang diharapkan oleh undang-undang ini. Ya. Sehingga disebut lalu lintas itu adalah budaya bangsa, cermin modernitas sebuah bangsa, urat nadi kehidupan, masih dalam upaya proses. Terus ditambah ada satu lagi, kurangnya kesadaran hukum pengguna jalan raya. Termasuk pembinanya. Padahal sebenarnya kurangnya kesadaran hukum bagi pelaku yang diberi kebijakan oleh pemerintah. Ya. Jadi gini, mungkin Bung Tommy juga sependapat, satu-satunya cara atau upaya yang bisa meningkatkan kesadaran semua pihak pengguna jalan lalu lintas adalah edukasi lewat pendidikan. Ya. Kalau lewat penegakan hukum sudah terbukti. Ada 3 penegakan hukum yang dilakukan setiap tahun, yaitu operasi patuh, zebra, dan apa itu? Patuh, zebra, simpati. 3 penegakan hukum, operasi yang digelar setiap tahun, tidak juga memberikan dampak signifikan terhadap upaya mewujudkan Kamsul Cipta Lantas. Pelanggaran justru bertambah setiap tahun. Kecelakaan juga begitu. Nah, artinya itu mematahkan bahwa penegakan hukum itu bukanlah cara yang efektif dan permanen untuk mewujudkan kesadaran, untuk meningkatkan kesadaran, tapi lewat pendidikan sejak ini. Yeah. Maka kita harapkan Polri dapat mewujudkan lalu lintas dan kesadaran berlalu lintas itu dari mulai tingkat SD sampai ke SMP sudah harus ditanamkan agar ada tumbuh kesadaran yang tumbuh berkembang di masyarakat kita ke depan. Kalau mungkin perilaku sadar tertib berlalu lintas itu akan berubah kelihatan pada 5 atau 10 tahun ke depan. Tetapi kalau generasi sekarang mungkin harus tangan besi, harus penegakan hukum yang keras gitu. Iya, kadang-kadang begini loh Pak Edison. Kesadaran masyarakat ada, tapi kesadaran tugas di lapangannya nggak ada. Itu loh. Kadang-kadang ketika ada... Enggak, jadi kalau ada yang ditemukan kayak gitu, udah diganti dia jadi masyarakat. Iya kan? Sadarkan dia. Ya itulah aku bilang kan, kesadaran masyarakat. Kadang-kadang masyarakat ini kan jenuh. Jenuh, stres di jalan, akhirnya dia melakukan pelanggaran. Iya. Karena apa? Kondisi. Karena ketika terjadi kemacetan, petugas yang diharapkan tidak ada. Ya, malah nunggu-nunggu. Nah, jadi ada anekdot. Bawa mobil, nerobos lampu merah. Ditangkap oleh polisi, di stop oleh polisi. Kamu tahu surat-surat ada? Kamu tahu salah? Enggak, Pak. Kamu tahu lampu merah? Tahu. Kenapa kamu terobos? Saya nggak tahu, Pak. Nggak ada polisi. Saya nggak tahu ada Bapak di sini. Ada polisi. Biar nggak biar hijau juga kalau ada polisi berhenti saya. Berhenti dia. Itulah kan ada istilahnya. Ada istilahnya. Sebenarnya masyarakat ini apa ya istilahnya ya? Harus ada polisi di jalan baru dia tertib. Tidak perlu jenderal. Iya. Dan polisi itu juga harus benar-benar sudah integritas dia.
teruji, dia di masyarakat. Dia benar-benar melakukan penertiban. Silahkan lewat, jangan juga cari masalah. Kadang-kadang begini loh, juga kan penindakan penilangan juga nggak membuat masyarakat kapok. Iya, penegakan hukum itu tidak sepenuhnya untuk bisa. Apa istilahnya ya? Istilahnya paling kena 200. Tapi kalau misalnya diberi nasihat, besok jangan lagi begini, mungkin mereka lebih ingat. Oh iya, polisi itu baik. Juga polisi itu nasihatin terus. Iya, tapi jadi edukasi lewat pendidikan itu satu-satunya cara, nggak ada lain. Kalau saya bilang. Nah, ya. Kembali tadi ke soal apa tadi mungkin yang diharapkan masyarakat soal parkir. apa sih fungsi di sub itu ya. Nah, bagi pengendara yang bersentuhan dengan diskup selain angkutan umum dan dan barang dan lain sebagainya, ya silakan melaporkan ke polisi apabila ada hal-hal yang nggak usah dilayani. Iya, nggak usah dilayani. Terus yang kedua juga kalau di sub melakukan tidak ada polisi juga itu pelanggaran, tidak perlu dilayani. Operasi. Yang karena apa? Yang boleh ditindak oleh di sub itu adalah soal trayek, buku kir, dan surat izin segala macam ya. Ya. Tapi kalau untuk kendaraan pribadi tidak. Dan itu memang tidak berani mereka. Ya. Itu harus kita akuin tidak berani. Yang memotong-motong itu berani ya? Yang motong itu berani, karena nggak kelihatan kan. Tinggal bagi-bagi aja. Jadi, mungkin itu yang bisa. Terus parkir. Nah, parkir sama seperti itu. Parkir ini juga tidak kunjung selesai dari zaman baheula sampai zaman wahili. Kalau saya bilang begini, kalau masalah parkir itu ya, kurangnya perhatian ataupun pengelolaan dari Dishub. Sepertinya mereka kalah dengan preman. Atau ada unsur lain di balik itu, saya tidak tahu. Melihara preman. Melihara preman. Dengan unsur yang tadi ada pemotongan. Itu yang kita tidak tahu. Kan ada beberapa tempat yang dikelola dengan pakai baju seragam itu. Tapi itu juga tidak jelas. Saya kadang-kadang berpikir gini ya. Saya bawa kendaraan mobil. Saya parkir. Tanah ini nggak tahu tanah siapa ini, lahan siapa ini ya. Tanah Tuhan lah anggaplah. Tiba-tiba datang orang minta parkir gitu. Iya. Preman asli kok. Iya, benar. Datang gitu, parkir kok. Emang punya siapa ini? Kan harusnya parkir disiapkan dong lahan parkirnya. Ini enggak. Parkir kita ini dipalak. Tapi udah. Iya. Mudah-mudahan buat di DKI tidak ada seperti itu lah. Dengan gubernur yang baru sekarang, Pramono Anung dan Rano Karno mungkin. Bukan tidak ada, sudah ada. Ya mudah-mudahan tidak ada lagi. Ditertibkan lah itu parkir-parkir. Sekarang ya kita hitung-hitungan bodoh ya. Kalau parkir di Jakarta ini dikelola dengan bagus, berapa pemasukan daerah? Masukan kemana? Dispenda. Oh, dispenda. Kas daerah. Ini tahu nggak di jalan kita ini? Parkir ada sini. Ada. Dikelola parkir. Jadi sekali seminggu orang di sub datang jemput bola. Ngambilnya. Jadi, nah ini informasi buat gubernur yang baru supaya memanggil itu ke Kadisubnya menanyakan bagaimana sih parkir itu sebenarnya. Ya kan bisa kan, misalnya kayak masalah kebersihan, dia pekerjakan petugas kebersihan yang seragam kuning oranye itu, ya kan. Seharusnya parkir kan segini kan membuka lowongan kerja bagi para pemuda yang pengangguran. Jangan dikuasain oleh preman. Tapi parkirnya sebenarnya di negara yang seperti kita ini masuk harus bayar. Enggak. Maksudnya dengan kondisi WC umum bayar, ini bayar terus. Apa sih yang kita nikmati? Bukan, dengan kondisi negara kita. Saya bahas-bahas soal begini sebenarnya nggak ada berubah. Bukan, dengan kondisi negara kita begini, dengan kondisi parkir begini, kan bisa dimanfaatkan. Untuk mereka? Untuk mereka. Dimanfaatkan untuk? Enggak, dimanfaatkan tenaga-tenaga anak muda yang tidak ada kerjaan, tapi jelas dikelola dengan benar, kayak petugas kebersihan itu yang masuk-masuk di kali itu bersihan sampah-sampah itu kan digaji mereka. Pasti mereka mau. Tapi kan dikasih seragam kayak yang benar ya. Dikasih seragam yang benar. Dan tidak ada pemalakan, ditentukan tarifnya. Tarif tentukan sekian. Itu nggak boleh. Kasih karcis ya kan. Ini nggak kasih karcis 2 hari. Oh kalau kayak karcis nanti gua nggak kebagian. Akhirnya hilang lagi kan. Kita datang parkir sep, nggak ada orang ini. Mana? Pas mau keluar print. Kok tiba-tiba datang gitu loh. Wah ini parkir kagetan nih.
Iya. 5.000 aja. Iya, kemana uang itu kan? Kalau dikelola dengan benar. Kita hanya beli apa itu? Beli sesuatu lah yang tidak sampai 5 menit lah. 5.000 aja gue. 3 kali berhenti kita 15.000 coba. Iya. Tapi nggak jelas untuk apa itu. Pokoknya uang parkir nggak jelas lah. Saya berani bilang katakan. Jadi supaya jelas kita harus sampaikan ke Gubernur Pramono. Iya. Tolong itu ditertibkan parkir. Sekali lagi tolong ditertibkan parkir. Selain untuk meningkatkan pendapatan daerah. Juga mendukung terwujudnya Kamsel Cipta Lantas. Karena apa? Dengan parkir yang tertib tidak akan mengganggu arus jalan raya. Itu terus kita dorong tuh. Terus kemudian juga kita pesan kepada gubernur seluruh Indonesia, jika mengambil kebijakan tentang masyarakat, tolonglah diperhatikan kompensasi bagi rakyat itu. Seperti kompensasi, seperti Pak Gubernur Deddy Mulyadi kan, dengan kebijakan seperti itu kan sangat luar biasa. Kalau saya gubernur nanti saya pikirkan. Agak sulit tuh. Agak sulit jika tidak mau. Untuk kebiasaan. Tapi apa yang tidak bisa ya? Kebiasaan begini loh. Kalau mau. Kebiasaan, saya bukan sentimen ya, bukannya iri, bukan sentimen ya. Kebiasaan kalau untuk kompensasi untuk rakyat agak sulit. Tapi kalau kompensasi untuk mobil dinas, seragam dinas, jas, jalan-jalan ke luar negeri bersama keluarga itu cepat. Rapatnya juga memutuskannya teratur. Tapi kalau untuk kebijakan masyarakat kecil, rakyat, itu panjang alot itu. Alot. Selesai dulu persoalannya baru ada hasilnya. Dari mana uangnya? Begini, Bugono ya kan? Padahal uangnya ada. Rakyat itu untuk perhatikan. Tapi percaya deh dengan gubernur yang sekarang. Mudah-mudahan tambah baik. Ya, antara dua. Padahal kan yang dituntut rakyat itu kan nggak besar-besar. Masa sih Rano Karno nggak memikirkan rakyat, Pak? Idola sekolahan duet sama Pramono paten. Tapi itu apa namanya? Itu jiwa. Kebijakan yang memihak pada rakyat itu jiwa. Jadi yang sebelum-sebelumnya nggak punya jiwa itu. Kalau kata Presiden Prabowo, rakyat kita sekarang ini udah pinter-pinter. Perbaikinlah diri sebelum rakyat memperbaiki katanya. Kan itu ngomongan Presiden Prabowo. Itu saya mengulang omongan dia aja, jangan sampai. Jadi perbaikin dirimu sebelum kau diperbaiki rakyat. Oleh rakyat. Repot urusan itu ya. Rakyat udah jenuh. Oke. Mungkin terima kasih bagi yang mendengarkan video kali ini. Jangan lupa subscribe, share, komentar. Sampai bertemu video berikutnya. Salam. Halo Indonesia. Merdeka. Merdeka.